Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin tanpa sadar sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknik persuasi. Apa itu persuasi? Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain tanpa melintasi batas kemanipulasi? Nah, di video kali ini saya akan mengungkapkan 5 cara ataupun trik psikologi yang dapat kamu gunakan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan tetap etis. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana kita perlu meyakinkan seseorang, baik itu dalam negosiasi, meminta kenaikan gaji, atau bahkan hanya mengajak teman nonton film bersama. Tetapi ingat, dengan kekuatan besar yang datang, hal ini juga merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Sebelum kita membahas lebih dalam ke dalam trik atau cara ini, kita akan membahas pentingnya menggunakan persuasi dengan cara yang benar dan etis, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perilaku yang manipulatif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, mari kita bahas tentang pentingnya menggunakan kata-kata yang sopan. Kata tolong dan terima kasih bukan hanya ungkapan yang biasa, tapi mereka adalah kata-kata ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa dalam proses persuasi. Sejak kecil kita diajarkan untuk merespon secara positif terhadap kata-kata tersebut karena mereka mengindikasikan kesopanan dan penghargaan terhadap orang lain. Menggunakan kata tolong dengan senyuman adalah strategi yang mudah dan sangat efektif untuk membujuk seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kamu menghormati dan menghargai waktu serta keputusan mereka. Selain itu, orang cenderung lebih terbuka dan lebih mungkin untuk menyetujui sesuatu jika mereka merasa tidak dipaksa ataupun diperintah. Yang kedua, gunakan argumen yang seimbang. Banyak orang mungkin berpikir bahwa untuk meyakinkan seseorang, cara terbaik adalah dengan hanya menonjolkan sisi positif dari sebuah ide dan menghindari membahas kekurangannya. Namun, riset menunjukkan bahwa pendekatan seperti itu seringkali tidak efektif. Penting untuk diingat bahwa saat kamu hanya fokus pada aspek positif dan mengabaikan aspek negatif, bisa jadi orang lain akan merasa sedang ditipu. Mereka mungkin akan berpikir bahwa apa yang kamu bicarakan terdengar terlalu sempurna, sehingga mereka menjadi skeptis dan sulit untuk mempercayainya. Sebaliknya, dengan menyajikan pro dan kontra dari sebuah argumen, kamu tidak hanya menunjukkan kejujuranmu, tetapi juga meningkatkan kredibilitasmu. Orang akan lebih menganggapmu dapat dipercaya, dan ini membuka pintu bagi mereka untuk lebih terbuka terhadap apa yang kamu sampaikan. Yang ketiga, mari kita bahas teknik mengulangi perkataan dan meniru tindakan lawan bicara. Trik psikologi ini terbukti efektif untuk memperkuat ikatan dan memengaruhi orang lain. Saat kamu mengulang kembali apa yang dikatakan seseorang, itu memberikan sinyal bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan memahami mereka. Akibatnya, mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus berbicara. Meniru tindakan mereka juga merupakan cara yang halus untuk menunjukkan empati dan kesamaan, membuat hubungan menjadi lebih dekat, dan bahkan psikolog ataupun terapis sering menggunakan teknik ini untuk membuat pasien merasa lebih nyaman dan terbuka selama konseling. Namun penting untuk diingat bahwa teknik ini harus digunakan secara wajar. Jika kamu melakukannya secara berlebihan, kamu bisa terlihat aneh atau membuat situasi menjadi canggung. Jadi gunakanlah dengan bijak dan alami untuk membuat lawan bicara merasa lebih terhubung dan akhirnya lebih terbuka terhadap apa yang kamu minta. Yang keempat, mari kita bicara tentang penggunaan teknik kontras. Ini adalah strategi negosiasi yang sangat efektif dan sering digunakan untuk meningkatkan kemungkinan kesepakatan yang menguntungkan. Dengan teknik ini, kamu awalnya membuat permintaan yang jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya kamu inginkan. Setelah itu, kamu secara bertahap menurunkan permintaan ke level yang sebenarnya kamu harapkan. Mengapa teknik ini begitu efektif? Karena menciptakan perbedaan yang signifikan antara permintaan awal yang tinggi dan permintaan akhir yang lebih moderat, membuat permintaan akhir terasa lebih wajar dan masuk akal di mata lawan bicara. Dalam benak mereka, permintaan yang akhirnya kamu ajukan akan terlihat lebih menarik dan lebih mudah diterima karena kontras yang dibuat dengan permintaan yang lebih awal. Penggunaan teknik kontras ini bisa sangat berguna terutama dalam situasi negosiasi, di mana penyesuaian permintaan yang strategis dapat membawa pihak lain untuk merasa bahwa mereka mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, meningkatkan kemungkinan mereka untuk setuju dengan apa yang kamu tawarkan.
Yang kelima, manfaatkan kompetensi untuk memicu tindakan sebelum keputusan itu dibuat. Strategi ini berguna saat kamu ingin mengajak seseorang melakukan sesuatu, tapi mereka belum yakin atau belum memutuskannya. Misalnya, kamu ingin nonton film di bioskop, tapi tidak ingin sendirian. Kamu bisa menghubungi sahabatmu dan mengajaknya. Jika dia masih ragu-ragu, kamu bisa mulai bergerak ke bioskop dan memberitahunya bahwa kamu sudah dalam perjalanan. Tindakan ini bisa memberi sedikit tekanan yang positif dan mendorongnya untuk membuat keputusan lebih cepat. Cara ataupun trik ini sering digunakan oleh penjual ataupun salesman untuk mendapatkan respon positif dari klien. Misalnya saat sebuah kesepakatan hendak dicapai, salesman mungkin akan mengulurkan tangan untuk bersalaman tepat pada saat klien sedang dalam dilema. Gerakan ini secara psikologis dapat mendorong klien untuk merasa lebih terikat dan cenderung menyetujui kesepakatan tersebut. Menerapkan cara atau teknik seperti ini memerlukan waktu yang tepat dan pemahaman yang baik tentang situasi, serta reaksi orang yang kamu ajak berinteraksi. Dengan demikian, kamu bisa memperoleh respon yang diinginkan tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar. Dan itulah pembahasan kita tentang persuasi, sebuah cara komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain agar menyetujui permintaanmu. Namun penting bagi kamu untuk menyadari batasannya. Perlu diingat bahwa ada garis tipis antara persuasi dan manipulasi. Kedua hal ini mungkin terlihat serupa, tapi yang membedakannya adalah niat di balik tindakan tersebut. Persuasi selalu didorong oleh niat yang baik, sementara manipulasi seringkali bermotifkan niat yang buruk. Seseorang manipulator tidak menghormati batasan orang lain dan akan melakukan apa saja, termasuk berbohong, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat kamu mulai mengatakan kebohongan atau menyampaikan kebenaran yang setengah-setengah, kamu telah melampaui batas dan bergerak ke wilayah manipulasi. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk menerapkan cara ataupun trik psikologi yang telah kita bahas, renungkan dengan seksama. Gunakan ilmu ini dengan bijak dan bertanggung jawab, selalu menjaga integritas dan menghormati hak serta kebebasan orang lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.